Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar musyawarah cabang atau muscap di ruang pertemuan Hotel Ganesa Kabupaten Purworejo. Dalam musyawarah cabang tersebut, Frans Suharmaji terpilih menjadi ketua yang sebelumnya dipimpin oleh Hendri Wicaksono. Pembukaan muscap PKB yang dilakukan secara serentak se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Mohaimin Iskandar secara virtual dan dihadiri oleh petinggi Partai PKB. Dalam muscap tersebut diumumkan Gus Mahfud terpilih sebagai Ketua Dewan Suro DPC PKB Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sementara Frans Suharmaji sebagai Ketua Dewan Tahfidz DPC PKB Kabupaten Purworejo masa bakti 2021 hingga 2026 mendatang. Selain itu, dalam surat penetapan pimpinan DPC PKB Kabupaten Purworejo ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat atau DPP PKB Mohaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal M. Hasanuddin Wahid pada tanggal 4 Maret 2021. Pada acara tersebut juga ditetapkan Habib Abdurrahman sebagai Sekretaris Dewan Suro DPC PKB Kabupaten Purworejo, Toha Mahasin sebagai Sekretaris Dewan Tahfidz DPC PKB Kabupaten Purworejo, dan Haji Sokibal Untung sebagai Bendahara Dewan Tahfidz DPC PKB Kabupaten Purworejo. Dari 5 orang yang ditetapkan oleh DPP tersebut merupakan hasil usulan dari 16 PAC dan DPC dalam musyawarah pramuscap. Hendri menyampaikan DPC PKB Kabupaten Purworejo yang baru mempunyai tanggung jawab yakni untuk kemenangan pemilu mendatang atau pada tahun 2024. Saat ini seluruh partai masih menunggu hasil pembahasan yang rencananya pemilu akan digelar secara serentak bersama dengan pilihan eksekutif, pilpres, dan pilkada. Pak Hendri, Pak, posisinya PLT ketua atau ketua definitif itu? Status saya ketua definitif selama setahun karena menjelang pilkada kemarin. Kemudian ini kita sudah menyelesaikan dan ini secara serempak kita gelar muscap bersama di 3 provinsi, Jawa Tengah, Jogja, dan Lampung. Ini sedikit diceritakan Pak Hendri terkait kegiatan yang digelar PKB hari ini di Iya, jadi kami menyelenggarakan muscap sesuai dengan instruksi dari DPP, di mana muscap kita ini digelar bagian dari rangkaian akhir setelah sebelum ini selama seminggu kemarin, selama 1 minggu yang lalu kita sudah menyelenggarakan pleno DPAC seluruh Purworejo. Kemudian pleno DPAC ini sudah mengusulkan termasuk nama-nama calon pengurus dan hari ini akan digodok di muscap ini. Gitu. Kira-kira rangkaiannya nanti sampai akhir setelah proses rapat-rapat sidang, ya, kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan formatur dan penyusunan pengurus seperti itu. 5 nama ini mungkin kalau bisa disebutkan. Gimana? 5 nama ini mungkin kalau bisa disebutkan Pak yang telah diusulkan. Oh belum. Kami tidak memiliki kewenangan untuk menyebut 5 nama yang akan memimpin Nahkoda Purworejo 5 tahun ke depan. Nanti akan dibacakan langsung dari perwakilan DPP dan akan dibacakan setelah kami dimisioner. Ya, jadi kami juga belum tahu. Jadi tidak hari ini, Pak? Hari ini nanti. Jadi hari ini nanti setelah dimisioner, kemudian penyebutan pembacaan surat dari DPP, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat formatur, di mana rapat formatur itu terdiri dari ketua Suro, ketua Tanfid terpilih ya, kemudian 2 orang perwakilan DPAC. Begitu Mas. Pak, harapannya gimana Pak? Ya, pengurus yang baru ini punya mandat untuk melakukan proses sukses pemilu 2024. Kemudian juga tentunya di situ ada sukses untuk pilpres, pilgub dan juga pilbub ya. Sehingga kepengurusan kali ini memiliki tanggung jawab besar
di mana kemarin kami juga sudah berproses dalam pilkada, dan secara umum bisa kami sampaikan bahwa pilkada ini merupakan satu proses yang luar biasa bagi PKB. Meskipun kita belum memperoleh hasil, tetapi secara perolehan suara dan juga dampak di masyarakat, saya kira PKB mendapatkan harapan besar dan juga respon positif dari masyarakat. Ini akan kita tindak lanjuti untuk konsolidasi di persiapan pemilu 2024 besok. Oke Pak, makasih ya. Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Purworejo yang baru, Fran Suharmaji, menyampaikan bahwa pihaknya siap akan membawa PKB di Kabupaten Purworejo secara lebih baik. Menurut Fran, meskipun PKB Purworejo beberapa waktu lalu belum bisa menang dalam hasil pilkada tahun 2020, namun dari sisi konsolidasi partai dianggap sangat membanggakan. Alhamdulillah acara Muskap kali ini berjalan dengan lancar, dengan agenda pertanggung jawab pengurus lama melalui program kerja ke depan, dan yang paling banyak ditunggu teman-teman dari organisasi. Di sini sebetulnya nggak ada yang istimewa karena perubahan organisasi di sini hanya penyegaran, melanjutkan yang kemarin juga, dan alhamdulillah juga yang kemarin juga masih banyak, tapi penambahan baru juga banyak. Artinya dari pertanggung jawab alhamdulillah juga sudah diterima, program kerja ke depan juga sudah diterima, baik yang pertanggung jawab masalah keuangan ataupun target-target kinerja, semua dievaluasi, sudah bisa berjalan dengan baik. Termasuk tadi disinggung juga kinerja kita di dalam pilkada, walaupun di pilkada itu kemarin kita calon kita tidak memenangkan, tapi dari sisi konsolidasi internal partai kami alhamdulillah sangat maksimum, sangat memuaskan dengan perolehan, dengan kinerja, dengan kekompakan dan lain sebagainya, sudah sangat luar biasa sekali. Jadi dari itu peningkatannya sudah sangat bagus, bisa dilihat di ya di hasilnya kemarin, hasil pilkada kemarin itu salah satu hasil kinerja dari teman-teman yang itu evaluasi dari DPP atau DPC, evaluasi tadi dalam Muskap tadi gitu loh. Artinya kita program-program kinerja yang lama kita lanjutkan, yang baik, termasuk rekonsiliasi sampai ke tingkat ranting, semua kita lanjutkan, dan nanti tentunya program-program kerja yang baru yang lebih inovasi lagi, lebih inovatif lagi. untuk pemilihan serentak Tentu itu jadi yang termasuk prioritas kita ke depan, karena besok kan bisa juga masalah pilpres, masalah pileg, masalah pilkada juga, pilkada daerah juga ya mungkin ya, zaman itu ya. Target kita lah, insya Allah secara nasional kami juga punya target untuk memenangkan ketua umum kami menjadi presiden, itu juga target kami. Insya Allah sudah luar biasa ini istilahnya euforianya dari itu sudah luar biasa sekali. Semoga nanti berhasil. Target-target pileg tentunya sama di pusat ataupun di daerah. Kami melihat sudah kita mengevaluasi dan juga kita melihat potensi-potensi yang ada, insya Allah tahun depan kita tahun 2024 naiklah, kita haruslah itu seperti itu target kita. Teman-teman dengan semangatnya juga insya Allah bisa lah. Sekarang kan kita ada 5, nanti insya Allah kita target maju bupati. Portal Indonesia dari Purworejo, Jawa Tengah, Fauzi melaporkan.